Untuk setiap volume yang ditampilkan di view quantity by kategori, bisa kita cek kembali pada model. Misalkan kita masuk ke elemen beam, lalu kita ingin mengecek volume untuk basement floor di sini. Kita tinggal melakukan klik pada volume meter kubik di basement floor, lalu melakukan klik pada reversely check model. Software akan kemudian menunjukkan entity-entity yang ditandai dengan warna biru yang menandakan sumber dari angka tersebut. Jika kita lihat dari tampak dua dimensi dan kita klik pada baris ini, kita bisa melihat semua jenis balok yang dipilih dari softwarenya yang berkontribusi pada volume 89 kubik tersebut. Jika kita klik satu persatu pada setiap row, kita bisa melihat bahwa software akan melakukan highlight untuk masing-masing entity. Misalkan untuk TB1 di sini dengan volume 16,5 kubik, kita bisa lihat bahwa balok ini adalah balok yang paling panjang yang ada di model ini. Jika kita ingin melihat rumusnya, kita bisa klik View Expression, untuk kemudian kita cek volume tersebut. Di sini di bagian volume kita bisa melihat bahwa volume ini dihitung dari 0,4 yaitu lebar, dikalikan dengan 0,7 yaitu tinggi, dikalikan dengan 97,75 meter yaitu panjang dari balok TB1 ini. Namun terdapat deduksi oleh pile cap dan oleh slab dengan volume sekian. Untuk bekisingnya sendiri juga sama, kita bisa melihat bahwa perhitungan bekisingnya diambil dari bekising sisi kiri ditambah dengan bekising sisi kanan, kemudian ditambah dengan bekising di bagian bawah. Kemudian terdapat pengurangan terhadap pile cap dan pengurangan terhadap plat. Untuk melihat volume ini secara visual, kita bisa melakukan klik pada 3D deduction yang ada di atas view expression. Jika 3D deduction ini tidak ditemukan, kita juga bisa klik pada panah sebelah kanan atas di sini, lalu klik pada 3D deduction. 3D deduction ini adalah tempat di mana kita bisa melihat pengurangan dari volume yang ditampilkan. Misalkan, untuk original quantity di sini adalah volume dari baloknya. Namun, mengalami deduction terhadap volume pile cap di posisi yang ditunjukkan di sini. Jika kita klik pada panah kecil di sebelah kiri, dan kita melakukan klik satu persatu pada tulisan deduct-nya, maka kita akan bisa melihat deduksinya secara 3 dimensi. Sehingga nama function ini dinamakan sebagai 3D deduction. Kita bisa melihat, walaupun pemodelan kita itu berlanjut atau terhubung dan menabrak pile cap, namun volumenya sudah dipotong untuk setiap bagiannya. Begitu juga untuk volumenya sudah dipotong oleh plat. Namun, untuk plat yang kita modelkan, karena kita menggunakan poin, maka pemodelan platnya baru sampai tengah balok. Sehingga volume balok di sini masih berupa bentuk L. Untuk memanjangkan platnya secara penuh, kita bisa menggunakan extend edge. Tujuannya adalah agar pengurangan balok konsisten, yaitu hanya dihitung dari bawah plat. Di sini kita bisa close untuk reversely check model, dan coba kita extend untuk bagian tepi dari platnya. Pertama, kita akan masuk ke in situ slab, lalu kita akan pilih plat BS1 ini. Untuk melakukan extend pada tepinya, kita bisa melihat pertama-tama warna biru selection yang kita lakukan sekarang hanya sampai tepi plat, di mana tepi platnya berada di as dari balok. Untuk memanjangkan tepinya, kita bisa masuk ke draw, lalu klik pada tombol extend edge. Jika kita klik sekali lagi, maka kita sudah melihat bahwa plat ini sudah dipanjangkan menuju tepi dari balok. Selanjutnya, untuk merefresh hasil quantity yang dihitung, kita bisa klik quantity lalu calculate kembali untuk lantai basement floor. Dikarenakan perubahan hanya terjadi di lantai basement. Di sini, jika kita lihat kembali volume balok di bawah ini menggunakan elemen beam, lalu memilih balok ini dan klik pada view expression, kita bisa melihat kuantitinya berkurang.
Jika kita lihat pada 3D deduction, kita bisa lihat pengurangan tersebut terjadi karena untuk deduction pada slab sudah dikurangi sampai pada bagian tepi dari balok tersebut. Namun, untuk kasus di mana balok mau dihitung secara penuh dan volume dari pelat mau dihitung dari muka balok, kita bisa mengubah cara perhitungan di dalam software ini. Untuk mengubah cara hitungannya, kita bisa masuk ke menu quantity, lalu measurement rules. Pertama, kita akan memilih salah satu elemen dari beam atau slab. Kemudian kita melakukan filter quantity untuk menampilkan rumus volume saja. Measurement rules ini bisa kita pakai untuk mengatur cara hitung dari softwarenya, khususnya mengenai pengurangan terhadap satu elemen terhadap elemen lain yang saling bertabrakan. Kita bisa klik filter relevan elemen, lalu kita unselect semua dan hanya memilih slab in situ saja. Hal ini dikarenakan kita hanya ingin mengecek bagaimana cara software menghitung volume antara beam dan in situ slab. Di sini kita akan mengubah settingan untuk deduction of slab in situ suspended slab from volume of in situ beam, yaitu settingan nomor 4. Hal ini dikarenakan jika kita melakukan pemodelan atau identifikasi dari pelat in situ, akan secara otomatis masuk sebagai kategori suspended slab jika kita tidak ubah. Di sini kita bisa baca bahwa ada deduksi slab occupied volume, di mana hal ini menandakan balok akan dikurangi terhadap volume yang diduduki oleh pelat. Untuk menghilangkan hal tersebut, kita bisa ubah ke no effect dengan cara melakukan double klik dan klik pada drop down no effect. Dengan cara ini, maka balok sudah terhitung secara penuh dan tidak akan dipotong oleh pelat. Namun, perhitungan pelat tetap akan dihitung sampai pada ujung dari tepi balok. Hal ini dikarenakan kita belum mengganti relevant methods yang ada di bawah, yaitu mengenai pengurangan dari pelat tersebut. Jika kita baca deduction-nya, maka kita perlu mengubah deduction of beam in situ from volume of in situ suspended slab, yaitu settingan nomor 4, di mana tidak ada pengurangan pada volume pelat, yaitu no effect, harus kita ganti menjadi deduct beam occupied volume. Hal ini untuk memastikan bahwa pelat dihitung dari muka balok. Jika kita tidak ubah, maka balok akan dihitung penuh dan pelat juga akan dihitung penuh. Maka kita akan mendapatkan volume gross. Jika sudah kita ubah, maka kita bisa klik measurement rules lagi, lalu melakukan perhitungan pada model ini. Kita akan coba melakukan perhitungan pada semua lantai, karena semua lantai memiliki pelat dan semua lantai memiliki balok. Jika kita lihat kembali di bagian balok ini, lalu kita view expression, kita sudah melihat tidak ada pengurangan terhadap in situ slab di bagian volumenya. Namun, untuk bagian bekisingnya tetap dikurangi dengan in situ slab, karena settingan yang kita lakukan hanya untuk volume saja. Di sini kita bisa klik untuk panah di sebelah kanan atas untuk melihat 3D deduction, dan kita bisa melihat tidak ada tulisan deduct dari slab. Artinya, balok kita sudah dihitung dengan ketinggian penuh untuk volumenya saja. Namun kalau kita masuk ke elemen slab, lalu memilih pelat BS1 ini, dan kita lihat view expression, maka kita akan melihat bahwa pada bagian volume ini terdapat deduction beam. Dan kalau kita cek untuk 3D deduction, kita bisa melihat ini adalah original quantity dari pelatnya, namun mengalami pengurangan terhadap pile cap yang ada pada model. Ditambah lagi, terdapat pengurangan terhadap balok yang sudah kita modelkan. Untuk measurement rules, bisa kita simpan dengan cara melakukan export all rules yang bisa kita save di suatu directory. Kemudian, untuk project lain, bisa kita lakukan import kembali untuk memastikan bahwa kita melakukan perhitungan dengan asumsi yang sama. Untuk setiap project baru,
atau file baru, measurement rules akan secara default kembali ke settingan awal. Sehingga kalau kita tidak ingin mengubahnya berkali-kali, kita bisa melakukan export all rules, lalu menyimpannya di satu directory, dan melakukan import untuk project-project lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas untuk pemodelan arsitektural. Pemodelan arsitektural akan kita lakukan di level 1, sehingga kita akan mengubah lantainya menjadi level 1. Di sini kita akan memasukkan gambar arsitekturnya dari Drawing Manager, lalu kita add gambar CAD dengan nama Architect Drawing 01 Typical Floor Plan. Kita bisa lihat di Drawing Manager kembali bertambah jumlah barisnya, dan kita bisa double klik di baris nomor 9. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan cek skala. Kita klik scale, lalu klik kanan pada gambar, lalu coba mengukur skala ini. Di sini skalanya sudah 6900, sehingga kita tidak perlu melakukan skala lagi. Di sini kita bisa klik select. Kita bisa melihat terdapat 3 denah, yaitu denah lantai, denah plafon, dan denah dinding. Kita akan coba melakukan pemisahan untuk 3 gambar ini dengan cara split drawing. Kita klik split drawing, lalu kita blok gambar pertama, kita klik kanan dan klik pada tulisan denah lantai. Lalu untuk split gambar kedua, kita tidak perlu melakukan klik pada split drawing lagi, dan bisa langsung melakukan blok pada gambar kedua. Kita klik kanan, lalu kita klik pada teks denah plafon dan klik OK. Begitu juga untuk gambar ketiga. Di sini, di bagian name kita bisa melihat terdapat 3 buah denah yang sudah kita split. Pada real project, semua gambar denah pada umumnya akan kita gunakan, sehingga yang kita split gambarnya hanyalah gambar denah saja. Sedangkan untuk gambar tampak samping hanya digunakan untuk pemodelan baja ataupun hanya sebagai referensi saja. Pertama, kita akan pindah gambarnya ke denah lantai, dan kita akan melakukan relocate untuk memindahkan gambar CAD yang di sebelah kanan atas ini ke gambar model yang ada di kiri bawah. Kita klik relocate, lalu kita ambil grid 1K ini, dan kita pindahkan ke grid 1K lagi. Di sini, kita bisa melakukan pemodelan yang dimulai dari pemodelan dinding. Untuk komponen arsitektural, pada umumnya dimulai dari pembuatan dinding, kemudian baru disusul dengan bukaan dan finishing. Di sini kita bisa lihat jenis dinding yang ada pada gambar ini dibagi menjadi 2, yaitu concrete block 75 mili dan juga brick 100 mili. Untuk concrete block 75 mili ditandai dengan dinding berwarna ungu, sedangkan brick 100 mili ditandai dengan dinding berwarna putih. Kita akan coba melakukan identifikasi pada dinding ini. Kita bisa masuk ke wall, lalu klik menu identify, lalu klik pick concrete wall sideline dan memilih bagian bawahnya yaitu pick masonry wall sideline. Di sini kita bisa mengambil sisi-sisi dari dindingnya. Pertama, kita bisa melihat terdapat garis dinding berwarna putih yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa klik pada garis dinding ini. Namun, ketika kita klik pada garis dinding ini, kita bisa melihat bahwa untuk bagian berwarna ungunya tidak terpilih secara sekaligus. Hal ini dikarenakan dinding blok yang warna ungu ini terdapat pada sisi yang berbeda atau layer yang berbeda. Di sini kita bisa klik pada garis yang ungu juga untuk memastikan kita sudah mengambil semua garisnya. Ketika melakukan pengambilan garis, kita memiliki 2 pilihan. Jika kita ingin memodelkan sesuai dengan posisi aci, maka kita bisa mengambil batas garis acinya. Namun jika kita ingin memodelkan batanya,
maka kita bisa mengambil garis batanya saja. Pada contoh ini, kita akan mengambil garis batanya. Setelah hal ini dilakukan, kita bisa melihat secara sekilas untuk memastikan semua garis sudah kita ambil, lalu bisa kita klik kanan. Pada contoh ini, ada beberapa jenis garis yang belum terambil, misalkan pada area shear wall sebelah kanan ini, di mana masih ada garis putih yang belum diambil. Di sini kita bisa klik, kemudian kita juga melihat ada bagian shaft yang belum diambil. Namun ketika kita ambil bagian shaft, kita bisa melihat untuk garis dari tangganya juga ikut terambil. Sehingga untuk area shaft ini tidak akan kita ambil garisnya. Kita bisa coba melakukan klik kanan terlebih dahulu. Kemudian melakukan auto identify untuk pembacaan dindingnya. Setelah melakukan identifikasi dinding, kita bisa melihat kembali pada model yang terbentuk di gambar ini. Pada model ini, sudah termodelkan beberapa jenis dinding yang dibedakan di bagian elemen list. Pertama-tama, kita akan melakukan pengecekan terhadap legend yang sudah digambarkan di sini. Pada legend dinding ditandai bahwa hanya terdapat dua jenis dinding, yaitu dinding 100 mili dan 75 mili. Sehingga untuk MS Wall selain MS Wall 100 dan 75 merupakan anomali yang harus kita hapus. Untuk mencari posisinya, kita bisa klik kanan lalu quick find entity dan melihat bahwa 505 ini datang dari legend. Sehingga kita bisa klik select lalu mencoba untuk menghapus dinding yang terbentuk pada legend ini. Lalu kita akan coba menghapus MS Wall yang tidak kita perlukan, namun masih menemukan ada MS Wall 350. Dengan cara yang sama, kita coba cari posisinya dengan quick find entity, dan kita menemukan ada posisi warna hijau di bagian-bagian tertentu yang akan kita hapus juga. Di sini kita bisa tekan delete di keyboard atau klik kanan lalu delete. Lalu kita bisa menghapus MS Wall 350 ini. Selanjutnya, kita akan melakukan rename untuk balok-baloknya. Pada umumnya, kita melakukan rename dinding berdasarkan legend dinding atau berdasarkan item BOQ-nya. Untuk kasus ini, untuk brick 100, saya akan ubah menjadi brick 100 mm. Dan concrete block 75 akan saya ganti menjadi concrete block 75 mm. Di mana untuk concrete block, kita juga bisa mengubah materialnya menjadi blok. Pengubahan material akan berdampak pada perhitungan volume finishing dinding, di mana kita jika ingin memisahkan finishing yang menempel pada bata dan menempel pada material lainnya, maka kita perlu mengubah material dinding di belakangnya. Hal ini biasanya bertujuan untuk menentukan bagian substrat yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan plester, atau plester aci, atau compound, atau skim coat, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan klik select dan mencoba melihat hasil pemodelannya. Dimulai dari bagian kiri, kita bisa melihat garis warna biru ini belum termodelkan. Garis warna biru ini nanti akan kita modelkan dengan curtain wall, karena merupakan fasad dari bangunan. Jika kita lihat di bagian kanan, pertama kita bisa melihat bahwa ada shaft yang belum tergambarkan. Shaft ini bisa kita gambarkan dengan brick 100, menggunakan by-cat line ataupun line. Dalam contoh ini akan saya gambarkan dengan line, mengikuti garis dari dinding tersebut. Kita bisa lihat dinding ini belum tertutup secara sempurna, maka bisa kita tutup dengan cara melakukan klik dan menarik garisnya ke bagian tengah ataupun bagian ujung, ataupun melakukan enclose. Enclose ini digunakan jika kita ingin menutup dua buah garis yang bisa bertemu di suatu titik.
Cara penggunaannya adalah melakukan klik and close, lalu memilih dua dinding yang akan kita ketemukan dan kita klik kanan. Hal ini juga kita bisa gunakan untuk menutup dinding bagian bawah dengan cara memilih dinding ini dan dinding yang bagian horizontalnya. Kita tidak perlu khawatir dengan volume yang ada di dalam kolom, karena volumenya nanti akan terpotong secara otomatis dikarenakan kolom dan dinding volumenya masih menang untuk kolom. Kita klik select kembali, dan kemudian kita bisa melihat terdapat beberapa dinding yang seharusnya tidak muncul. Yang pertama, di bagian tangga atas, jika kita klik, terdapat sebuah dinding yang harus kita buang. Namun jika kita lihat lebih teliti, dinding ini adalah perpanjangan dari dinding di sebelah kanan ini. Maka kita bisa menghapus dinding ini dengan cara melakukan klik pada garis ini, klik kanan lalu break untuk memecah garis ini. Kita klik di sini dan klik kanan. Setelah terpecah, kita bisa pilih dinding yang salah lalu kita tekan tombol delete. Kita kembali di sisi kiri, kita juga bisa melihat ada dinding yang salah pemodelannya, yaitu dinding ini. Jika kita lihat, dinding ini merupakan perpanjangan dari garis-garis di sebelahnya yang seharusnya sama sekali tidak ada. Maka ini bisa kita tekan delete untuk menghapus. Kita juga bisa melihat lagi, terdapat dinding di bawahnya, di sini, untuk dinding yang tidak perlu dimodelkan. Untuk dinding ini juga kita bisa pendekkan ke sebelah kanan, kembali ke posisi aslinya, yaitu di sebelah sini. Kemudian kita bisa melihat terdapat dua buah dinding ini yang seharusnya tidak ada di dalam lift. Jika kita lihat ke sebelah kanan, dinding ini merupakan perpanjangan dari shaft di sebelah kanan. Untuk memotong garis ini, kita bisa melakukan break ataupun pemendekan seperti cara sebelumnya, atau menggunakan trim. Cara penggunaan trim adalah melakukan klik dari trim, lalu memilih as pemotongnya, yaitu garis tengah dari dinding ini. Kemudian klik kanan dan memilih sisi yang mau dipotong. Jika kita kembali di sisi kiri, kita akan coba mencari kembali untuk memeriksa kesalahan ataupun pemodelan yang tidak seharusnya. Berikutnya, di area toilet ini terdapat sebuah dinding yang lebih panjang dari seharusnya, yang bisa kita klik titik hijaunya dan kita pendekkan ke sebelah kanan. Untuk bisa melakukan klik sembarangan, kita perlu mengaktifkan random point di bagian bawah, lalu melakukan klik pada titik yang kita ingin berhentikan. Selanjutnya, terdapat beberapa dinding yang seharusnya tidak ada, misalkan dinding ini, yang bisa kita hapus secara langsung. Kemudian kita juga memiliki dinding ini yang kita tidak perlukan dan dinding bagian ini, yang bisa kita hapus secara langsung. Untuk dinding sebelah kanan ini, harus kita modelkan kembali dengan brick 100. Di mana kita bisa memanjangkan dinding sebelah kanan ke tengah dari dinding ini. Pemodelan dinding harus kita modelkan menutup semua bukaan pintu. Hal ini untuk memastikan dinding di atas pintu masih ada pada modelnya. Dan juga untuk kolom praktis akan kita tembuskan dinding-dinding ini karena pemodelan kolom praktis akan secara otomatis mengurangi volume dari dinding. Di sebelah kanan, kita juga bisa melihat ada shaft yang belum kita modelkan, sehingga kita bisa melakukan pemodelan kembali dengan garis dan memilih brick 100 mili. Kemudian, di sebelah kanan, gambar sudah teridentifikasi dengan sempurna. Kita juga bisa melihat pada gambar ini, terdapat kejanggalan di mana lift tidak memiliki bata di bagian depannya. Hal ini merupakan kesalahan penggambaran dan harus kita edit secara manual berdasarkan engineering judgment.
Sehingga untuk kasus ini, saya akan memanjangkan bagian dinding ini sampai pada bertemu dengan kolom di sebelah kanan ini. Saya akan menggunakan brick 100 dan line untuk melakukan pemodelan kolom ini. Setelah selesai melakukan pemodelan untuk dinding bata, maka selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk pemodelan dinding kacanya. Untuk fasad bagian luar, pada umumnya akan kita gunakan menggunakan elemen curtain wall. Kita bisa lihat, untuk fasad pada bangunan ini dapat dibagi menjadi 4 kuadran, sehingga kita hanya perlu melakukan pemodelan dari grid 5 ke grid 14 dan grid I, grid G ke grid K. Hal ini dikarenakan hanya dengan menggambarkan seperempat bagian, kita bisa melakukan mirror untuk menyelesaikan pemodelan dinding ini. Kita bisa masuk ke curtain wall, lalu kita tambahkan curtain wall baru yang akan kita namakan sebagai fasad kaca. Untuk fasad kaca ini tidak bisa diidentifikasi karena tidak ada tombol auto identification di menu identify. Maka akan kita gambarkan secara manual menggunakan line. Ketika bertemu dengan beton, kita bisa memasukkan gambar fasad ini. Namun ketika bertemu dengan dinding bata, kita harus selesaikan di depan batanya. Karena jika kita meneruskan dinding ini, maka bata tersebut akan kalah dengan fasadnya. Untuk undo, kita bisa Ctrl Z atau klik tombol undo di bagian atas. Di sini kita akan selesaikan pemodelannya dengan line. Kemudian akan kita mirror ke kanan dan ke bawah. Untuk melakukan mirror dari fasad ini, kita bisa klik select batch, lalu memilih fasad kaca, lalu kita klik kanan mirror, dan kita mirror ke grid 14. Jika kita lihat dari 3D, maka kita bisa melihat bahwa dinding kaca ini sudah kita modelkan. Tinggal kita mirror ke bagian bawah dengan cara yang sama. Kita klik select, batch, kita pilih fasad kaca semuanya, lalu kita klik kanan mirror ke grid G. Maka jika kita lihat secara 3 dimensi, kita sudah mendapatkan fasad kaca seperti ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan penggambaran untuk bagian railing. Untuk bagian railing ini, bisa kita modelkan dengan elemen others, lalu railing. Railing pada gambar ini ditandai dengan gambar berwarna oranye yang akan kita tambahkan sebagai railing di elemen list. Kita akan ganti namanya menjadi railing. Kemudian untuk ukuran pegangan dan seterusnya bisa diatur pada bagian atribut editor. Di sini saya tidak akan mengubah atributnya dikarenakan volume yang kita butuhkan hanya merupakan volume panjang. Maka saya akan menggambarkan dari as dengan cara seperti ini. Begitu juga untuk railing di bagian kanan. Setelah penggambaran, kita bisa melakukan mirror ke kanan dan ke bawah dengan cara yang sama. Kita klik select batch, lalu klik railing, kita klik kanan mirror ke grid 14. Lalu kita klik select batch kembali untuk railing, lalu kita klik kanan mirror ke grid G. Maka kita bisa lihat secara 3D, railing sudah tergambarkan. Dengan cara demikian, maka kita sudah selesai untuk memodelkan dinding dan juga railing serta fasad dari bangunan ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk pintu dan jendela. Di sini kita bisa masuk ke elemen
Door and Window Opening, lalu klik pada elemen door. Di sini terdapat beberapa jenis pintu yang bisa kita lihat pada legend, yaitu P1, 2, dan 3. Untuk ukuran yang dicantumkan di dalam gambar ini, bisa kita pindahkan ke Excel untuk kemudian kita isi ke elemen list, atau kita tambahkan secara manual seperti pembuatan elemen-elemen lainnya. Kita bisa coba memasukkan schedule-nya dari Excel dengan cara yang sama dengan kita memasukkan schedule untuk balok. Kita bisa klik Draw, elemen schedule, lalu klik Import Excel File. Lalu kita bisa ambil untuk Excel File yang door schedule. Di sini kita bisa klik Open, lalu kita ubah row baris pertama untuk menandakan konten di bawahnya. Sehingga untuk kolom pertama ini adalah name, kolom berikutnya ini adalah width yang bisa kita ganti dengan double klik dan pilih width. Untuk row kedua ini adalah judul dari Excel-nya yang kita tidak perlukan dan bisa kita hapus dengan delete row. Dikarenakan semua tipe pintu ini merupakan door, maka kita bisa mengubah tipenya menjadi door semua. Jika pada suatu project terdapat jendela atau window, kita bisa mengubah tipe ini dengan cara melakukan double klik dan mengubahnya ke window. Perbedaan antara door dan window terdapat pada cara perhitungan kusennya, di mana untuk door, kusen yang dihitung hanya kusen kiri, kanan, dan atas, sedangkan untuk window adalah kusen secara keseluruhan atau kelilingnya. Untuk width dan height yang kita masukkan di sini merupakan luasan ataupun ukuran yang akan dibobok. Jadi tidak hanya pintunya saja atau jendelanya saja, melainkan beserta dengan frame yang akan kita pasang di dalamnya. Di sini kita bisa klik Identify untuk memasukkan tipenya, klik OK, lalu Close. Untuk melakukan pemodelan pada dinding ini, kita bisa lakukan by point dengan cara mendekatkan kursor ke bagian dindingnya, lalu melakukan klik pada dinding tersebut. Misalkan untuk tipe P2 di sini, kita bisa klik P2, lalu melakukan penggambaran pada model ini. Kita bisa melihat pada sisi ini terdapat perbedaan ukuran pada gambar. Dalam kasus ini, kita harus menggunakan engineering judgment untuk menentukan apakah perlu menanyakan pada perencana atau untuk sementara menganggap ukuran P1 ini sama dengan sebelahnya. Selanjutnya, kita bisa lanjut untuk melakukan pemodelan pintu yang di tengah ini dengan P2. Setelah kita memodelkan satu sisi, yaitu grid 14 ke kiri, kita bisa mirror semua dinding ini ke bagian kanan. Dengan cara yang sama, kita bisa klik Select Batch, lalu pilih semua pintu, klik kanan Mirror, lalu kita mirror berdasarkan grid 14. Jika kita lihat, maka pemodelan dinding dan pintu sudah selesai kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat finishing pada ruangan. Untuk melakukan finishing di dalam TAS, kita bisa masuk menggunakan elemen Finishes, lalu memilih salah satu dari subelemen yang ada di dalamnya. Jenis-jenis finishes yang ada di dalam TAS dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ada floor finish untuk melakukan finishing pada lantai seperti keramik, vinil, parket, dan lain-lain. Lalu ada waterproofing yang dibagi menjadi waterproof horizontal dan vertikal. Di sini juga terdapat skirting yang bisa kita atur tingginya, yang merupakan list di bawah dinding. Kemudian terdapat wall finish untuk melakukan finishing pada dinding, seperti keramik, cat, dan lain-lain. Lalu ada ceiling finish yang bisa kita gunakan untuk melakukan finishing pada dak atap ruangan yang diekspos.
Sedangkan untuk plafon yang digantung seperti gypsum, akustik, dan semua plafon yang digantung, kita akan memodelkannya dengan suspended ceiling. Di dalam THS juga terdapat elemen room yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan finishing di dalam suatu ruangan. Di sini kita akan menggunakan elemen room dan membuat elemen list di bagian kiri ini. Kita bisa membuat elemen list secara manual, lalu menentukan finishing untuk ruangan ini, atau melakukan identifikasi dari schedule seperti yang kita lakukan untuk balok dan juga untuk pintu. Kita masuk ke menu Draw, lalu klik Finish Schedule dan melakukan import Excel file dan mengambil room schedule yang berupa Excel. Room schedule di sini sudah dibagi per ruangan yang disusun dalam beberapa baris. Untuk kolom pertama, kita tidak butuhkan sehingga akan kita hapus kolomnya. Kemudian kita bisa lihat pembagiannya, di mana jenis ruangan yang berbeda dibagi menjadi baris yang berbeda, dan jenis-jenis finishingnya disusun ke samping. Untuk jenis finishing yang bisa dimodelkan, dapat dilihat pada semua judul yang bisa dipilih di bagian header. Di sini kita perlu melakukan pengecekan terhadap setiap jenis header yang sudah dimasukkan di dalam THS. Untuk kolom pertama, ini adalah nama ruangan. Untuk kolom kedua, ini adalah finish bagian interior dinding, sehingga akan kita ubah menjadi interior wall finish. Untuk kolom ketiga, ini adalah floor finish. Kolom keempat adalah suspended ceiling. Dan kolom kelima bukan ceiling finish, melainkan tinggi dari suspended ceiling dalam milimeter. Maka kita akan ganti ke suspended ceiling height above floor. Untuk baris kedua akan kita hapus. Dan kita dapatkan schedule untuk ruangannya, di mana cara pembacaannya adalah dibaca ke samping. Sehingga di bagian toilet ada interior wall finish berupa cat minyak, floor finish berupa HT40, dan seterusnya. Sehingga yang dinamakan spesifikasi teknis ataupun spek di dalam software THS hanya direpresentasikan berupa nama saja. Di sini kita bisa klik Identify. Dan kita bisa lihat untuk jenis ruangan ini sudah dibedakan berdasarkan schedule yang kita masukkan tadi. Di sini, untuk schedule yang sudah kita masukkan masih bisa kita edit. Misalkan, jika kita terlupakan untuk menambahkan waterproofing pada toilet, kita bisa klik pada ruangan toilet, lalu klik pada waterproof dan menambahkannya secara manual. Dan kita juga bisa menambahkan vertikalnya secara manual. Dan menentukan tinggi dari vertical waterproofingnya. Misalkan kita bisa buat setinggi 1 meter. Kita juga bisa menambahkan elemen-elemen seperti skirting. Misalkan di bedroom, jika ada skirting yang kita terlupakan, kita bisa tambahkan sendiri untuk skirtingnya. Dan bisa kita ubah namanya. Dan juga bisa kita ubah untuk ketinggiannya. Untuk memodelkan ruangan ini, maka kita bisa melakukan penggambaran pada model. Misalkan kita klik untuk toilet, lalu kita tinggal klik ruangan toilet ini. Dengan cara seperti ini, software akan secara otomatis melakukan finishing pada dinding, kemudian memberikan waterproofing, yang bisa kita lihat dengan menekan tombol P. Kemudian secara otomatis juga akan memberikan floor finish atau F, dan memberikan ceiling atau H. Kita juga bisa lihat finishing dinding yang kita assign juga sudah melakukan finishing secara otomatis di bagian struktur balok di atasnya. Namun belum tentu terhitung, tergantung dari cara perhitungan yang kita set di measurement setting, yang akan kita bahas nanti. Di sini kita bisa coba melakukan pemodelan toiletnya secara menyeluruh terlebih dahulu dengan melakukan klik pada semua area toilet yang ada di model ini. Untuk komponen room, tidak bisa kita gunakan mirror, sehingga harus kita modelkan satu persatu. Kita juga bisa lanjut, misalkan untuk koridor, dan kita bisa mengganti warnanya dari display style di atribut editor.
Kemudian kita klik point dan melakukan point pada area koridor. Kemudian untuk janitor dengan cara yang sama, kita akan ubah warnanya terlebih dahulu dan kita akan melakukan assignment pada area koridor. Selanjutnya untuk area type 2 bedroom akan kita modelkan finishingnya menggunakan living room type 2 bed. Di mana living room type 2 bed ini akan ditandai dengan warna hijau yang terdapat pada sayap kiri dan kanan dari bangunan ini. Sedangkan bagian dalamnya ini adalah bedroom. Jika keluar auto proses seperti ini, maka kita tinggal klik auto proses untuk menutup gate tersebut, lalu kita tinggal melakukan klik pada model ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan untuk bedroom yang tipe 1 kamar. Di sini kita bisa masuk ke living room type 1, kemudian mengganti warnanya dan melakukan klik pada ruangan ini. Kita bisa melihat bahwa ruangan ini dibuat menjadi satu ruangan penuh dikarenakan dindingnya tidak tertutup sempurna. Sedangkan secara finishing, dua ruangan ini memiliki finishing yang berbeda. Nah, untuk hal ini, saya akan melakukan undo pada gambar ini, dan kita bisa menambahkan suatu garis pemisah yang disebut dengan separation line. Separation line bisa kita gambarkan dari sisi dinding bagian dalam, untuk kemudian kita pisahkan ruangan ini menjadi ruangan yang terpisah meskipun tidak diwakili dengan dinding. Lalu kita bisa coba melakukan pemodelan ruangannya lagi. Kita klik pada living room type 1 bed dan coba kita isi kembali di bagian tengah. Kita bisa melihat sekarang ruangan tersebut bisa dipisah walaupun tidak ada dinding yang memisahkan dua ruangan ini. Sedangkan untuk yang bedroom, kita bisa gunakan elemen bedroom untuk melakukan pemodelannya lagi. Begitu juga untuk separation line yang di sebelah kanan, bisa kita gambarkan kembali atau kita mirror atau kita copy dari yang sudah ada. Di dalam elemen room, kita tidak bisa melakukan mirror. Sehingga untuk bisa memirror separation line, kita perlu pindah ke elemen lain dulu, melakukan select batch untuk separation line, lalu kita klik kanan mirror, dan kita mirror di grid 14. Lalu kita kembali ke room dan melakukan finishing seperti yang kita lakukan barusan. Dengan demikian, kita sudah melakukan assignment untuk bagian finishing ruangan ini. Dan kita sudah menyelesaikan finishing untuk dinding, lantai, skirting, dan juga untuk suspended ceiling secara sekaligus. Di samping itu, kita juga bisa melihat tekstur dari finishing ini. Misalkan pada floor finish, jika kita klik, kita akan melihat bahwa semua floor finish yang dimodelkan akan berwarna pink. Kita bisa menambahkan tekstur untuk memudahkan kita dalam melakukan visualisasi volume yang kita hitung. Dengan cara melakukan klik pada tulisan material tekstur yang ada di bawah atribut editor. Kita akan memasukkan 4 jenis material tekstur. Yang pertama untuk marmer, ini bisa kita pilih dengan sembarang saja. Untuk memilih tekstur lainnya, kita bisa tekan tombol Ctrl, lalu klik pada tekstur lain yang ingin kita ambil. Kemudian kita bisa memilih salah satu untuk kita berikan tekstur pada marmer. Kita klik select, dan kita bisa melihat bahwa marmernya sudah berubah teksturnya. Tekstur ini tidak akan berpengaruh terhadap volume dari floor finish yang terhitung. Begitu juga untuk HT40, kita akan ubah teksturnya, dan kita akan mengubah tekstur untuk parquet dan juga HT60.
Dengan demikian, kita bisa melakukan visualisasi dari finishing dengan lebih mudah dan melakukan pengecekan dengan lebih mudah. Selanjutnya, kita akan melihat untuk suspended ceiling. Di sini kita akan pindah ke denah plafon dan kita relocate untuk gambar ini. Terkadang untuk plafon terdapat drop ceiling yang harus kita modelkan untuk mendapatkan kuantiti yang akurat. Di sini kita bisa melihat terdapat drop ceiling di bagian living room type 2 bed. Kita bisa melihat terlebih dahulu untuk ceiling yang ini menggunakan gypsum board di elevasi 2,85 dan 2,95. Sehingga kalau kita pilih hanya satu dan kita lihat di bagian height, kita bisa lihat bahwa plafon ini posisinya sekarang masih di 2850 sesuai dengan Excel yang kita masukkan tadi. Untuk membuat perbedaan elevasi pada plafon ini, maka pertama-tama kita bisa lakukan split. Caranya kita bisa select plafon ini, kita klik kanan split, dan kita gunakan rectangle untuk melakukan pemisahan plafon ini. Kita klik kanan, lalu kita ambil P1 di bagian tengah ini dan kita ubah elevasinya. Dengan cara seperti ini, kita sudah selesai melakukan pemisahan elevasi untuk plafon. Dan jika kita lihat terdapat lubang yang bisa ditutup atau tidak tergantung dari jenis desainnya. Untuk menutup lubang ini atau memberikan plafon vertikal, kita bisa masuk ke Define Vertical Surface dan memberikan ketinggian dari vertical surface-nya. Dalam kasus ini, plafon akan kita tutup ke bawah sepanjang 100 mili. Maka kita masukkan minus 100. Dikarenakan kita memasukkan nilai minus 100, maka kita pilih plafon yang lebih tinggi dan kita klik kanan. Setelah muncul tanda rusuk seperti ini, kita bisa cek pada 3D bahwa plafon kita sudah ditutup dengan vertical ceiling. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk semua plafon yang turun pada gambar ini. Jadi kita bisa klik select, lalu memilih semua plafon ini, klik kanan split menggunakan rectangle, lalu klik kanan untuk mengkonfirmasi. Setelah kita bisa memilih ketiga plafon yang lebih tinggi ini, kita tinggal mengubah ketinggian plafonnya saja seperti ini, lalu kita tekan enter. Perhatikan tulisan height di atribut ini berwarna hitam, yang dinamakan sebagai private attribute. Private attribute hanya bisa diubah jika kita sudah memilih entity yang mau kita ubah. Sedangkan untuk teks berwarna biru, kita sebut dengan public attribute, yang artinya akan berubah tanpa kita pilih entitas yang akan kita ubah. Nilai private attribute bisa berbeda-beda untuk tipe yang sama, sedangkan nilai dari public attribute yang berwarna biru tidak bisa kita beda-bedakan untuk elemen yang sejenis. Di sini setelah kita buat kenaikan pada plafonnya dan dari 3D sudah terlihat, maka kita bisa berikan tutupan vertical ceilingnya dengan Define Vertical Surface, lalu memilih ketiga plafon yang lebih tinggi ini. Lalu kita klik kanan dan kita lihat secara 3D, plafonnya sudah tertutup. Sampai di sini, kita sudah menyelesaikan finishing untuk lantai 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai volume yang dihasilkan. Kita akan masuk ke menu quantity lalu klik calculate, dan kita akan hitung semua lantai. Kemudian kita masuk ke view quantity by kategori, dan kita centang semua lantai. Lalu kita akan bahas mengenai volume yang kita belum bahas sebelumnya. Untuk volume yang sebelumnya belum kita modelkan, kita bisa masuk ke elemen wall untuk melihat volume baru akibat arsitekturalnya. Di bagian wall, kita bisa melihat ada tambahan dinding jenis blok dan brick yang disajikan dalam meter kubik ataupun meter persegi. Pada umumnya di RAB atau BOQ, kita hanya mengambil meter persegi dari dinding ini. Kemudian untuk curtain wall,
kita hanya mendapatkan meter persegi ataupun luasannya, yang pada umumnya rangka dari fasad sudah termasuk ke dalam harga meter perseginya. Untuk pintu, kita bisa dapatkan jumlah dari pintunya serta bukaannya, di mana luasan bukaan ini sudah secara otomatis mengurangi volume luasan dari dinding yang kita lobangi. Di sini juga terdapat width of opening dan height of opening yang merupakan lebar dan tinggi dari bukaannya. Kita juga memiliki girth of opening yaitu kelilingnya, serta length of edge and breadth of opening yang menandakan panjang kusennya. Di mana panjang kusen di sini dihitung untuk bagian kiri, kanan, dan atas dari pintu tersebut. Pada umumnya untuk BOQ, kita mengambil volume number atau pieces dan juga panjang kusennya. Kemudian kita bisa coba lihat untuk elemen room, di mana di elemen room kita bisa melihat finishing dari masing-masing jenis finishing pada masing-masing ruangan. Kita bisa melihat area finishing untuk lantai, untuk skirting, dan seterusnya. Untuk skirting disajikan dalam dua volume, untuk meter lari ataupun meter persegi. Sedangkan untuk wall finish dihadirkan dalam meter persegi, suspended ceiling atau plafon dihadirkan dalam meter persegi, namun dihadirkan dalam meter lari untuk bagian vertikal ceilingnya. Lalu untuk waterproofing dibagi menjadi yang horizontal dan vertikal dan disajikan dalam meter persegi. Jika kita lihat breakdown-nya, kita bisa lihat pada floor finish. Di bagian floor finish, kita bisa melihat jenis-jenis finishing yang ada pada project ini dan masing-masing ruangan yang terasosiasi. Dan juga kita bisa dapat meter perseginya. Di sini terdapat girth yang merupakan keliling dari floor finish-nya. Pada umumnya, untuk RAB atau BOQ, kita hanya mengambil meter persegi untuk masing-masing jenis material. Kemudian untuk waterproof, di sini dibagi hanya untuk area toilet, namun dibagi menjadi vertikal dan horizontal yang disajikan dalam bentuk meter persegi. Lalu kita memiliki skirting yang dihitung dalam meter lari atau meter persegi, dan juga wall finish yang dihitung dengan berbagai macam volume. Di sini terdapat kategori Parent Entity Attribute Value yang menandakan posisi dari finishing pada dinding tersebut. 0 menandakan finishing tersebut bukan merupakan finishing yang menempel pada kolom, sedangkan isolated dan non-isolated kolom melambangkan finishing yang menempel pada kolom. Finishing yang menempel pada kolom bisa kita bagi menjadi isolated dan non-isolated kolom, tergantung dari apakah kolom tersebut memiliki dinding di salah satu sisinya atau tidak. Pada umumnya, BOQ di Indonesia tidak memerlukan quantity ini, maka bisa kita matikan di set classification quantity dan mematikan parent entity attribute value. Di sini terdapat 4 jenis volume. Yang pertama adalah area of finish to wall finish, yang menandakan luasan dari volume finish dinding di semua tempat. Namun ada juga pembagian berdasarkan substrat di belakangnya. Jadi kita bisa melihat luasan dari finishing yang menempel pada material brick, material konkrit, dan material block. Jika ketiga angka ini ditambahkan, maka akan sama dengan area finishing yang ada di kolom area of finish to wall finish. Untuk suspended ceiling, kita bisa mengambil volumenya untuk meter persegi untuk ceiling horizontalnya, sedangkan kita bisa mengambil meter lari untuk bagian ceiling vertikalnya. Di sini juga terdapat girth, yaitu keliling dari entity suspended ceilingnya yang bisa kita modelkan sebagai shadow line. Sehingga untuk shadow line, kita tidak bisa memodelkan secara eksplisit, namun kuantitinya tetap bisa kita dapatkan menggunakan girth dari suspended ceiling. Yang terakhir ada komponen railing, di mana untuk komponen railing pada umumnya kita hanya memerlukan panjang larinya saja, yaitu length. Di sini terdapat volume lain seperti luasannya yang dihitung dari samping, ataupun jumlah baluster atau jerujinya yang bisa kita atur di atribut editor. Dan juga terdapat horizontal projected length ataupun panjang yang terproyeksi jika railing kita ini miring. Jika kita perhatikan, finishing dari dinding yang ada pada model ini tidak terhitung secara penuh.
Jika kita masuk ke elemen wall finish, lalu melakukan seleksi pada salah satu dinding, lalu melakukan view expression, kita bisa melihat bahwa volume yang dihitung dari finishing ini dihitung dari panjang dikali dengan tinggi ruangannya, di mana panjangnya adalah 3,35 meter, namun ketinggiannya hanya diambil 2,75, padahal di model floor height kita sebanyak 3,6 meter. Kenapa perhitungannya tidak 3,6? Hal ini dikarenakan secara default, finishing dari wall finish akan dihitung sampai pada plafon ditambah dengan angka tertentu. Pada kasus ini, ruangan ini memiliki gypsum board setinggi 2,7, sehingga untuk wall finish di bagian ruangan ini hanya dihitung 5 cm dari 2,7 tersebut. Untuk mengubah angka ini, kita bisa masuk ke measurement settings, lalu kita masuk ke wall finish, dan mengubah angka yang kita set di bagian ini. Jika kita ingin menghitung finishingnya rata dengan plafon, maka kita bisa masukkan angka 0. Jika kita ingin menghitung 10 cm di atas plafon, maka kita bisa masukkan angka 100. Measurement settings wall finish di sini menentukan bagaimana cara wall finish dihitung di dalam TAS. Sebagai contoh, di sini di nomor 1 terdapat perhitungan untuk kalkulasi bagian bawah dari elevasi wall finish tersebut, di mana wall finish di sini ditentukan untuk dihitung dari lantai. Untuk bagian atasnya, ini dihitung sampai suspended ceiling, ditambah dengan nilai tertentu yang diset di nomor 3. Namun, jika ruangan tersebut tidak memiliki plafon, maka akan dihitung sampai pelat. Untuk nomor 4, adalah metode kalkulasi untuk finishing bagian eksterior. Pada model ini kita tidak memiliki finishing eksterior yang bisa kita set di atribut editor di bagian kategori dari jenis finishingnya. Nomor 5 bisa kita hidupkan menjadi yes untuk memunculkan satu jenis perhitungan kembali yang pada umumnya kita bisa gunakan untuk menghitung plester aci ataupun substrat di belakang cat. Pada dasarnya, kita bisa menghitung satu dinding atau satu finishing pada dinding tertentu dengan dua cara perhitungan yang berbeda. Dalam kasus ini, perhitungan metode nomor 1 sampai 4 diambil untuk menghitung cat ataupun finishing keramik yang ditandai dengan perhitungan dari lantai sampai pada plafon. Namun, untuk perhitungan lantai nomor 6 dan sampai nomor 9 dapat kita atur untuk menghitung plester ataupun aci. Misalkan untuk plester aci juga kita ingin hitung dari lantai, maka kita bisa ganti nomor 6. Jika untuk perhitungan finishing interior ingin kita hitung sampai pada plafon, untuk perhitungan finish interior, jika kita ingin menghitung plester acinya sampai pelat, maka kita bisa mengganti menjadi select slab bottom elevation. Dengan cara ini, kita sudah mengatur custom finish sebagai plester aci dan juga untuk finish biasa sebagai finishing bagian depannya. Coba kita lakukan perhitungan pada lantai ini kembali. Kita bisa melihat di view quantity by kategori, untuk finishing dinding tersebut sekarang menjadi lebih panjang, di mana untuk setiap kategori kita memiliki area of finish dan area of custom finish. Kita bisa melihat custom finish memiliki daripada wall finish biasa, dikarenakan custom finish dihitung setinggi lantai, namun area of finish yang biasa dihitung hanya sampai plafon. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan dua cara perhitungan yang berbeda untuk satu model finishing yang sama, sehingga memudahkan kita dalam menentukan volume plester aci di belakangnya tanpa harus melakukan modeling. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai penggunaan TAS di fase konstruksi. Yang pertama, ada fitur yang kita namakan sebagai segmentation yang ada di elemen list di sebelah kiri. Segmentation bisa digunakan untuk melakukan pembagian volume secara tampak dari horizontal, sehingga kita bisa menggunakan segmentasi
untuk membagi-bagi misalnya zona konstruksi, progress claim, ataupun hal-hal lainnya yang menentukan bagaimana volume tersebut dibagi. Seperti contoh, misalkan dari grid 14 ke kiri dan grid 14 ke kanan dikerjakan oleh orang yang berbeda, maka kita bisa tambahkan elemen subcontracting dari segmentation untuk merepresentasikan volume yang dikerjakan oleh dua subkontraktor yang mengerjakan masing-masing area tersebut. Seperti contoh, jika kita klik subcontracting, lalu kita bisa memilih apa saja yang mau kita hitung. Misalkan, untuk pekerjaan subkontraktor A, terdiri dari pekerjaan struktur kolom, kemudian dinding, untuk yang dinding betonnya saja, kemudian ada juga untuk balok dan pelat. Dengan demikian, kita bisa mengubah nama dari subcontracting satu ini menjadi nama subkontraktor. Katakanlah kita bisa ganti subkontraktornya atau nama orang. Kemudian kita bisa membuat batas pekerjaan mandor A untuk komponen yang dihitung ini. Misalkan kita membuat bahwa kontraktor A menghitung sampai ke grid 14. Lalu kita bisa lakukan copy. Misalkan kita klik kanan lalu copy pada elemen list ini dan mengubah perhitungan ini untuk pekerjaan yang dilakukan oleh mandor B. Di mana mandor B ini akan kita ubah warnanya dan kita tandai pekerjaannya adalah dari grid 14 ke kanan. Dengan cara seperti ini, jika kita lakukan kalkulasi terhadap model kita, maka kita bisa dapatkan volume yang dikerjakan oleh mandor A dan mandor B secara terpisah, walaupun pekerjaan tersebut terdiri dari satu lantai yang sama. Jika kita masuk ke view quantity by kategori, lalu klik OK, kita bisa menghidupkan komponen segmentasinya dari set classification and quantity, lalu melakukan centang pada bagian subcontracting. Dengan cara seperti ini, kita bisa lihat bahwa baris ini adalah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mandor A atau harus dilakukan oleh mandor A, dan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh mandor B. Jika kita matikan untuk komponen name, kita bisa melihat untuk pekerjaan kolom, masih ada terdapat subcontracting dengan keterangan 0 pada level basement, level 2, dan level 3. Hal ini dikarenakan segmentasi hanya berlaku untuk satu lantai saja. Untuk segmentasi yang sama di lantai yang lain, bisa dilakukan secara terpisah, ataupun bisa digunakan copy to other floor, seperti cara kita mengcopy entitas yang lain ke lantai yang berbeda. Adapun jika kita lihat di bagian wall, dan kita nyalakan kembali subcontracting-nya, maka kita akan bisa melihat pekerjaan mandor A dan mandor B hanya menghitung untuk pekerjaan beton in situ konkrit di lantai 1 saja. Walaupun di lantai 1 juga terdapat dinding bata, namun dinding bata ini masuk ke kategori 0, dikarenakan tidak termasuk ke dalam calculation scope segmentasi yang kita definisikan sebelumnya, walaupun terdapat di dalam kotak yang kita buat. Adapun untuk beam, kita bisa melihat kuantitinya dengan menghidupkan subcontracting dan mendapatkan volume-volume yang harus dikerjakan oleh mandor A dan mandor B. Jika kita perhatikan lebih seksama, kita bisa lihat di bagian elemen beam, lalu kita memilih salah satu balok, lalu klik pada view expression, kita bisa lihat bahwa volume balok ini dibagi dua menjadi pekerjaan oleh mandor A dan pekerjaan oleh mandor B. Kita bisa lihat masing-masing pekerjaan ini dibagi menjadi 50%, dikarenakan posisi segmentasi yang kita gambarkan seperti ini. Sehingga untuk komponen beam dan slab, segmentasi akan membagi secara otomatis sesuai dengan garis yang kita gambarkan. Hal ini bisa kita gabungkan dengan segmentasi tipe lain. Misalkan, kita bisa menambahkan progres pekerjaan. Katakanlah kita ingin menghitung hal yang sama, yaitu kolom, dinding beton, kemudian beam dan slab. Lalu kita namakan sebagai progress claim pertama. Di sini progress claim pertama akan kita gambarkan sesuai dengan progres yang terjadi pada lapangan sesungguhnya. Misalkan, pada lapangan, yang sudah dicor adalah area yang kita tandai seperti demikian. Kita klik kanan,
Kemudian kita bisa buatkan satu lagi untuk progress claim yang kedua. Di mana progress claim kedua bisa kita ubah warnanya, lalu akan kita buat lagi dengan kotak. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, kita bisa menimpa segmentasi yang satu dengan segmentasi yang lain. Untuk segmentasi yang sejenis, TAS akan melakukan pemotongan secara otomatis untuk menghindari perhitungan dua kali untuk hal yang sama. Namun bisa dilihat, penggambaran progress claim bisa dilakukan bertumpuk dengan pekerjaan mandor A dan mandor B, karena mandor A dan mandor B dibuat dengan sub-elemen subcontracting, sedangkan untuk progress claim dibuat dengan sub-elemen progress claim. Dengan cara seperti ini, kita bisa kemudian melakukan calculate di lantai ini untuk melihat hasil yang didapatkan. Kita masuk ke view quantity by kategori, lalu klik OK. Maka kita akan bisa memunculkan kembali set classification and quantity untuk progress claim. Dengan cara ini, kita bisa membreakdown kembali detail perhitungan volume untuk pekerjaan mandor A dan mandor B, di mana mandor A sudah menyelesaikan semua pekerjaannya karena tidak ada keterangan nol di dalam progress claim, dengan 2 kali progress claim dan masing-masing volumenya bisa kita lihat dengan jelas. Untuk mandor B, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena masih memiliki elemen nol di dalamnya, yang artinya masih ada area pekerjaan mandor B yang belum digambarkan progress claim-nya. Dengan demikian, hal ini dapat mempermudah kita dalam menentukan volume, membackup volume secara mingguan, ataupun melakukan progressing di dalam proyek konstruksi dengan elemen segmentasi. Hal lainnya mengenai proses konstruksi di dalam TAS, kita bisa menggunakan TAS ini untuk melakukan perhitungan untuk variation order, yaitu untuk mengecek berapa perubahan suatu volume akibat perubahan gambar yang terrefleksikan pada perubahan model. Pertama, kita akan memasukkan gambar revisi di Drawing Manager, lalu klik Add Drawing, lalu kita akan memilih gambar basement plan revisi. Di sini, setelah kita memasukkan gambar revisi, kita bisa mengaktifkan gambar revisi ini dengan melakukan double klik. Kita bisa lihat, untuk gambar revisi ini merupakan gambar dari rough and tie beam plan. Maka, kita akan pindah ke lantai basement floor. Pertama, kita akan melakukan split drawing untuk memilih gambar denah dari rough and tie beam plan saja. Lalu, kita melakukan double klik untuk mengaktifkan gambar yang baru kita split. Di sini, bisa dilihat bahwa ini adalah gambar dari revisi untuk rough and tie beam plan, di mana sama sekali tidak ada keterangan mengenai revision cloud, sehingga kita membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan di mana terjadi perubahan antara gambar ini dengan gambar yang lain. Di dalam TAS, kita bisa menggunakan modul revision dari klik menu revision, lalu menggunakan function drawing change untuk melihat perubahan yang terjadi pada gambar. Cara penggunaannya adalah kita akan memilih compare with, di mana kita di sini harus memilih gambar yang ingin kita bandingkan, yaitu gambar revisi sebelum ini. Jika kita ingat kembali, gambar rough and tie beam plan adalah gambar yang kita gunakan ketika kita melakukan pemodelan sebelumnya untuk lantai basement. Di sini kita bisa klik compare, lalu dengan mudah kita akan melihat ada garis merah dan hijau, di mana garis merah menandakan garis tersebut dihapus di gambar yang baru, namun terdapat garis tersebut di gambar yang lama. Sedangkan garis hijau menandakan adanya gambar baru yang terletak pada gambar revisi, yang sebelumnya tidak ada garisnya di gambar yang lama. Kali ini kita akan melakukan perbaikan ini berdasarkan petunjuk yang sudah diberikan mengenai drawing changes ini. Pertama, agar kita bisa melakukan pengecekan volume sebelum dan sesudah, kita wajib melakukan klik pada fitur Add Revision. Di sini kita bisa memberikan nama revisi, misalkan revisi gambar R01. Lalu kita klik OK.
Kemudian, software TAS akan meminta kita untuk melakukan kalkulasi, sehingga kita klik Calculate. Di sini kita akan klik Calculate untuk semua lantai, di mana software TAS akan melakukan perhitungan untuk dijadikan dasar volume untuk dibandingkan dengan volume yang baru. Setelah kita selesai melakukan kalkulasi, kita bisa klik OK. Kemudian, TAS akan memunculkan prompt untuk melakukan save, di mana kita bisa menyimpan file ini. Ketika kita melakukan add revision, software TAS akan menduplikasi file kita, sehingga kita dapat tetap mengakses file yang lama. Setelah masuk ke mode revisi, kita bisa lihat di sebelah kanan atas, terdapat judul revision yang menandakan kita sudah masuk di dalam mode revisi. Selanjutnya, kita akan melakukan revisi untuk kedua file cap ini sesuai dengan drawing changes yang sudah kita lihat. Di sini kita akan masuk ke elemen foundation, lalu file cap, dan kita akan melakukan klik compare sekali lagi untuk memunculkan kembali gambarnya. Di sini, warna merah menandakan bahwa file cap tersebut hilang, maka kita bisa menghapus untuk kedua file cap ini. Sedangkan garis hijau adalah garis penambahan yang baru muncul di gambar yang baru, sehingga kita akan klik pada PC3 untuk melakukan penggambaran, dan kita bisa tekan tombol F4 untuk melakukan penggambaran yang presisi. Setelah melakukan perbaikan sesuai dengan hal yang berubah di sini, kemudian kita bisa melakukan kalkulasi untuk mengecek perubahan yang terjadi pada model ini. Di sini kita bisa klik View Change Quantity, lalu kita klik OK, di mana software ini akan meminta kita untuk melakukan kalkulasi terhadap model terakhir ini. Sehingga kita klik Calculate. Di sini kita akan coba kalkulasi untuk semua lantai. Kemudian kita akan coba memunculkan volume untuk semua lantai. Di sini, secara jelas kita bisa langsung melihat bahwa perubahan volume terjadi di elemen file cap, di mana volume sebelum dan sesudah ditunjukkan secara jelas beserta dengan perubahannya. Namun ternyata perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada volume, namun juga terjadi pada backlistingnya juga. Di sisi lain, kita juga bisa mengecek elemen lain seperti beam, di mana di dalam balok terdapat penambahan volume dan penambahan volume backlisting. Hal ini dikarenakan dengan hilangnya satu file cap dan berubahnya suatu file cap, kita akan memiliki volume balok ataupun volume backlisting yang lebih besar. Begitu juga untuk area pelat, kita akan mendapatkan volume yang lebih besar. Hal ini akan membantu kita dalam membuat keputusan apakah suatu variation order berdampak secara ekonomis terhadap nilai proyek kita. Jika kita sudah selesai melakukan perubahan pada model ini, kita bisa klik pada Finish Revision, atau kita bisa melakukan Cancel Revision untuk menunda ataupun mengembalikan model pada bentuk semula. Di sini kita akan klik Finish Revision, lalu kita akan calculate sekali lagi untuk semua lantai. View Change Quantity dapat digunakan untuk membandingkan volume antara revisi yang satu dengan revisi yang lain. Sehingga ketika kita klik View Change Quantity, kita dapat memilih perbandingan terhadap revisi mana yang ingin kita lakukan. Untuk mempersiapkan model TAS untuk bisa dibuka di TRB, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa masuk ke menu BIM model, lalu melakukan export model by floor, dan mencentang semua lantai yang sudah kita modelkan. Kemudian kita bisa melakukan save, dan software TAS akan membuat sebuah exchange file dengan extension .cubic. .cubic ini kemudian dapat diimpor di dalam TRB untuk kemudian dilanjutkan untuk diisi tulangannya.
Cara kedua adalah mempersiapkan model TAS agar memiliki model files di dalam project ini. Kita bisa klik tombol AS di kiri atas, lalu klik Options. Kemudian, kita bisa pastikan bahwa Save Model Files when Projects are Saved ini tercentang. Ketika kita klik OK, kita bisa tekan Ctrl S ataupun melakukan save pada model, sehingga model kita sudah dapat diimpor di dalam TRB.